Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Syarif Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, aku akan bahas tentang kurikulum 2022 atau bisa disebut kurikulum prototype, di mana kurikulum ini banyak isu-isu yang beredar di awal-awal tahun. Dan kita akan bahas di video kali ini. Tonton terus sampai habis ya. Nah, ada berita pertama dilansir dari banyaknya berita bahwa kurikulum 2022 atau kurikulum prototip ini mulai awal tahun 2022 mempunyai 3 opsi. Nah, 3 opsi ini dibentuk oleh Kemendikbudristek. Dia menyusun pada awal tahun 2022 kemarin. Ada 3 opsi, yaitu yang pertama, Satuan Pendidikan untuk Pemulihan Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu kurikulum 2013. Nah, yang kedua, kurikulum darurat, di mana kurikulum 2013 ini dapat disederhanakan. Dan yang ketiga ada kurikulum prototype. Nah, Kemendikbudristek menjelaskan berdasarkan riset karena pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya pembelajaran literasi atau learning loss dan numerasi yang signifikan. Jadi memungkinkan, karena itu Kemendikbudristek ini menyusun kurikulum prototype sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong dan memulihkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kemarin. Nah, apa sih kurikulum prototype itu? Nah, kurikulum prototype ini merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Di mana kurikulum ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Melihat dari banyak kebijakan yang akan diambil dari pemangku kebijakan, nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Nah, itu tadi sekilas tentang kurikulum prototype atau kurikulum 2022. Nah, katanya nih di kurikulum 2022 ini anak SMA tidak ada lagi jurusan IPA ataupun IPS dan bahasa, serta bebas memilih mata pelajaran yang diminati. Apakah benar sih? Yuk kita bahas. Nah, dari banyaknya berita tersebut, anak-anak SMA jadi pada seneng nih, karena kan dia bebas memilih di kelas 11 nanti. Tapi Ristek Anindito Aditomo ini mengatakan bahwa kurikulum prototype ini bersifat opsional dan fleksibel, di mana kurikulum tersebut akan lebih berfokus pada materi yang esensial, tidak terlalu padat. Ini penting agar gurunya punya waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi pada anak murid, bukan sekedar kejar tayang materi yang ada pada buku-buku tersebut. Nah, untuk mewujudkan itu, kurikulum baru ini tidak ada lagi kontak jurusan ilmu sosial, alam, dan bahasa di jenjang SMA. Jadi pada nanti saat kelas 11 dan 12, murid bisa bebas memilih kombinasi mata pelajaran yang diminati atau yang mendukung cita-citanya. Itu kata Pak Anindito Aditomo. Nah, kata Pak Anindito Aditomo juga, siswa yang bercita-cita menjadi arsitek misalkan, dia nggak perlu lagi ikut kelas biologi. Dalam hal ini, siswa punya kesempatan yang lebih luas agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, kurikulum ini ditawarkan sebagai opsi, bukan sebagai kewajiban. Jadi, ini tergantung sekolah masing-masing mau menerapkan kurikulum yang mana, karena ada 3 opsi. Jadi sifat ini nggak wajib buat sekolah-sekolah lain.
Sekolah juga nggak akan dipaksa secara massal untuk menggantinya menjadi kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototype. Nah, aturan mengenai kebebasan ini dalam memilih mata pelajaran lebih lanjut tertuang dalam keputusan Kemendikbudristek pada nomor 162M 2021 tentang sekolah penggerak. Di situ dijelaskan bahwa khusus dalam kurikulum SMA, siswa yang duduk di kelas 10 akan mengikuti mata pelajaran seperti yang ada di SMP atau mata pelajaran umum. Namun, sekolah dapat juga menentukan pembagian muatan pelajaran IPA dan IPS pada kelas 10 tersebut. Ketika menginjak kelas 11, barulah siswa-siswa dapat menentukan mata pelajaran pilihannya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, menentukan pelajaran pilihan sendiri itu bukan di waktu pas kita masuk SMA pas kelas 10, tapi kita menentukannya pas kita naik ke kelas 11. Nah, kurikulum prototype ini merupakan lanjutan dari kurikulum masa khusus pandemi COVID-19 atau kurikulum darurat pada Agustus 2020, sehingga kurikulum prototype ini dirancang sebagai opsi kebijakan kurikulum dalam merespon pemulihan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan begitu, nah kita lanjut lagi yuk. Ada yang bilang bahwa apakah benar sih siswa SMP dan SMA bisa lulus dalam waktu 2 tahun pada sistem SKS kurikulum 2022 ini? Nah, kurikulum ini mempunyai perbedaan mendasar dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Salah satu perbedaan yang menonjol ini adanya sistem SKS untuk siswa SMP dan SMA sama seperti jenjang di perkuliahan. Nah, hal ini dijelaskan dalam dokumen resmi keputusan Menteri Pendidikan, di mana pada nomor 371M tahun 2021 tentang program sekolah penggerak. Kenapa sih harus program sekolah penggerak? Karena kurikulum yang diterapkan di sekolah penggerak ini menjadi kurikulum 2022 nanti. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bagaimana struktur kurikulum 2022 ini untuk jenjang SMP dan SMA, di mana ada poin yang menjelaskan bahwa beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester. Sistem SKS ini merupakan bentuk penyelenggara pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan ataupun kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum dalam suatu pendidikan. Nah, dengan begitu, kata Pak Anindito, sekolah dipersilakan untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan sekolah, alias kurikulum prototype dalam pelaksanaannya masih bersifat opsional. Jadi, tidak ada paksaan untuk sekolah-sekolah untuk menerapkan kurikulum prototype ini. Nah, kurikulum prototype ini hanya sebagai tambahan aksi bagi satuan pendidik yang tetap menerapkan kurikulum 2013. Itu dipersilakan. Sekolah yang sudah menggunakan kurikulum darurat juga silakan memilih apakah akan tetap menerapkan kurikulum darurat atau memilih kurikulum yang baru, yaitu kurikulum prototype. Nah, ini dikutip dari Kemendikbud.go.id pada Kamis 23 Desember 2021. Nah, itu tadi sekilas dari pembahasan tentang kurikulum 2022 atau kurikulum prototype ini. Aku minta maaf kurang lebihnya, semoga dapat bermanfaat buat kalian tentang informasi ini. Walaupun kurikulum ini belum ditetapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, tapi ini sekilas aja tentang pemberitahuan.
Aku makasih banget udah nonton video aku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm lost with